Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatin fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم فجر صاحب الكتاب ثم سيبشرها ثم إلى حضرة البار الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Syekh Ibrahim Al-Qani rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih menyambung kurun yang terbaik. Wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Sebaik-baiknya sahabat adalah pemegang tampuk khalifah pemerintahan, dan perkara mereka adalah keutamaan. Dalam keutamaan adalah seperti urutan khalifah. Maksudnya sahabat yang paling utama adalah yang diangkat menjadi khalifah. Khalifah adalah khalifatur Rasulillah, yaitu penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan urutan keutamaan para khalifah sesuai dengan urutan masa
jabatannya, masa urutannya. Artinya sahabat itu jumlahnya banyak. Ada 124.000 sahabat. Jumlahnya sahabat Nabi, ulama mengatakan ada 124.000 sahabat. Dari sahabat ini nanti bertingkat-tingkat nih. Ada yang disebut kelompok, namanya semua sahabat nih pada umumnya mulia. Dari 124.000 itu disaring nih nanti. Ada yang lebih mulia lagi, siapa? Yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Ada sekian orang. Dari Bai'atur Ridwan disaring lagi nanti. Ada yang mengikuti perang Uhud. Dari perang Uhud disaring lagi, yaitu yang ikut perang Badar. Nah, gitu loh. Jadi disaring sampai puncaknya yang paling mulia adalah 4 orang khalifah gitu. Jadi kalau bicara semua sahabat mulia, tapi di antara yang mulia ada yang lebih mulia. Maka ulama mengkelompok-kelompokkan pangkat-pangkatnya sahabat dari perjuangannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang paling utama adalah yang pernah menjadi khalifah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang menjadi khalifah yang pertama. Ini sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, khilafatu ba'di salasuna. Khalifah sesudahku adalah 30 sana, 30 tahun. Summa tathiru mulkan adudan. Kemudian akan berubah menjadi kerajaan yang menyengsarakan. Berarti 30 tahun itu adalah masa di mana betul-betul menjadi penggantinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua urusan diambil dari Al-Quran dan hadis. Pengangkatannya diangkat oleh para sahabat-sahabat yang paling utama. Jadi yang milih khalifah itu siapa? Bukan seluruh rakyat, bukan seluruh sahabat, tapi di antara sahabat yang utama-utama, mereka yang memilih, yang membaiat langsung gitu loh. Kemudian baru seluruh umat membaiatnya. Jadi enggak kayak sekarang dipimpin sama rakyat, enggak. Kalau sekarang kan khalifah yang milih presiden yang milih langsung rakyat, yang katanya demokrasi. Demokrasi itu berarti menurut suara terbanyak gitu loh. Lah terbanyak itu suara orang bodoh atau suara orang pinter? Ya, campur, ada yang bodoh, ada yang pinter gitu loh. Nah kalau khalifah enggak, dipilih sama orang-orang yang pinter gitu loh. Di antara yang berkualitas disaring. Setelah disaring, dipilih oleh orang-orang yang berkualitas lagi gitu maksudnya, hingga jadinya betul-betul yang paling berkualitas. Karena yang dipilih orang pinter, yang milih juga orang pinter gitu. Masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar itu selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Ini masa kekhalifahan yang paling singkat, khalifah pertama. Dan Nabi tidak langsung menunjuk nanti setelahku yang jadi Abu Bakar, enggak, tapi hanya ada
korinah atau indikasi-indikasi gitu loh, yang menunjukkan kepada beliau akan jadi kandidat yang paling layak untuk menggantikan kepemimpinan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti beliau disuruh memimpin imam sholat. Ini kan kalau bagi para ulama ini sebuah indikasi gitu loh. Kalau udah disuruh mimpin sholat berarti betul-betul akan dijadikan imam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari indikasi itulah kemudian para sahabat memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdasarkan wasiat dari Sayyidina Abu Bakar, khalifah dilanjutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mulai memberikan pula indikasi gitu loh, atau memberikan kandidat-kandidat yang layak menjadi khalifah pengganti beliau gitu. Enggak langsung menunjuk juga enggak, setelah pun nanti fulan enggak. Yang diberikan hanya sebuah indikasi atau pencalonan beberapa orang yang nanti akan dipilih oleh pembesarnya para sahabat. Maka dipilihlah setelah Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Selama 10 tahun 6 bulan 8 hari beliau memimpin sebagai khalifah. Kalau mau bicara tugasnya Khalifah Abu Bakar apa aja, ya ada dalam buku-buku sirah. Tinggal yang dibaca bagaimana sirah zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Tugas pertamanya apa, yang dikerjakan apa, selanjutnya apa, keberhasilannya apa gitu. Begitu pula zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selama 10 tahun. Kemudian melalui mufakat para sahabat Muhajirun dan Ansar, khalifah diteruskan pula oleh Sayyidina Utsman bin Affan selama 11 bulan, 11 tahun, 11 bulan dan 9 hari. Lalu setelah kekhalifahan Sayyidina Utsman dilanjutkan yang terakhir dengan mufakatnya seluruh sahabat, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah selama 4 tahun 9 bulan 4 hari. Ini tercatat semua nih berapa lama mereka menjadi khalifah. Artinya kepemimpinan mereka betul-betul menjadi penggantinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang mengatakan, orang-orang Syiah ini khususnya, yang harusnya menggantikan Rasulullah itu Sayyidina Ali. Cuman Sayyidina Ali mengalah, nggak mau cari ribut, jadi dibiarkan Sayyidina Abu Bakar memimpin, padahal yang berhak dan yang ditunjuk langsung oleh Nabi adalah Sayyidina Ali. Ini klaimnya orang-orang Syiah. Ini klaim yang seperti ini klaim yang justru sebenarnya merendahkan Sayyidina Ali gitu loh. Bukan klaim yang malah menunjukkan kehebatan Sayyidina Ali, bukan. Apa buktinya? Ketika Sayyidina Ali menjabat sebagai khalifah, kemudian ada perseteruan dengan siapa? Muawiyah. Maka kalau Sayyidina Ali memang orang yang mengalah, ya kasih aja ke Muawiyah. Buktinya enggak terjadi peperangan gitu loh. Kenapa? Karena akan diambilnya hak yang semestinya pada Sayyidina Ali. Kalau memang khalifah itu harusnya Sayyidina Ali, maka nggak akan ada cerita
pasti beliau akan menduduki jabatan khalifah yang pertama, gitu loh. Kenapa? Karena Sayyidina Ali adalah orang yang menegakkan kebenaran. Kalau yang sudah haknya ya harus diberikan kepada haknya, yang bukan haknya ya nggak akan diambil, gitu. Jadi Sayyidina Ali betul-betul ketika menjadi khalifah mempertahankan kekhalifahannya, karena yang hak ya harus dipertahankan, harus didahulukan. Nah, kenapa kok nggak dari awal? Memang bukan beliau yang berhak untuk menjabat sebagai khalifah dari awal. Ada yang lebih utama untuk menjabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini klaim-klaim yang demikian adalah klaim sepihak yang diklaim oleh orang-orang Syiah, gitu. Maka jika dihitung dari semua tahun yang tadi disebutkan, itu jumlahnya semua ternyata kekhalifahan 4 sahabat itu belum mencapai 30 tahun, gitu. Sedangkan Nabi ngomong kekhalifahan setelahku adalah 30 tahun. Tapi kalau dihitung tadi berapa? 2 tahun tambah 10 tahun tambah 11 tahun tambah 4 tahun, itu belum sampai kepada 30 tahun. Berapa cuma itu? Hah? 20? 2 tambah 10 12 tambah 11 berapa? Hah? 23 tambah 4 berapa? 27. Terus 3 bulan tambah 6 bulan tambah 11 bulan tambah 9 bulan, maka mendekati 30 tahun. Tapi belum lengkap 30 tahun. Artinya kalau mau mendekati sesuai dengan yang disabdakan Nabi, maju. Yang disabdakan Nabi adalah 30 tahun. Maka hitungan 30 tahun baru sempurna jika ditambahkan dengan sedikit masa kekhalifahan yang dipimpin oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu selama 6 bulan 5 hari. Jadi 30 tahunnya itu kurang 6 bulan nih. Maka setelah Sayyidina Ali dipimpinlah khalifah oleh Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Hasan memimpin dalam waktu 6 bulan. Kemudian kekhalifahan Sayyidina Hasan dilengserkan, ini menurut pendapatnya sebagian ulama. Tapi menurut para sejarawan, dalam pemerintah Islam itu ini para sejarawan menghitungnya kalau ada 6 khalifah akan dilengserkan. Ini kebiasaan aja. Tapi di dalam pendapatnya ulama, Sayyidina Hasan itu menjabat sebagai khalifah adalah melengkapi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka beliau setelah 6 bulan menjabat, pas 30 tahun, diserahkanlah kekhalifahan kepada Sayyidina Muawiyah, gitu. Karena Nabi mengatakan bahwa cucuku ini akan menjadi
pendamai. Karena masa itu umat Islam terbagi jadi dua kelompok nih. Ada kelompok pengikutnya Muawiyah, ada kelompok pengikut Sayyidina Ali. Ini kalau diteruskan akan terus terjadi perpecahan, akan terus terjadi keributan. Maka nyawa yang banyak itu nggak sebanding dengan menjabat sebagai seorang khalifah. Maka diserahkanlah khalifah kepada Sayyidina Muawiyah dan digantikan dengan masa kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Artinya kalau Nabi ngomong khalifah setelahku hanya 30 tahun, berarti yang boleh punya jabatan khalifah ya hanya itu aja. Setelahnya sudah tidak menjabat sebagai khalifah gitu loh. Artinya sebutan mereka sudah nggak disebut sebagai khalifah lagi, nggak disebut sebagai khalifatur Rasulullah, enggak. Kalau disebut khalifatur Rasulillah gitu, ada sebutan demikian. Maka sebutan itu hanya dalam kurun waktu 30 tahun tersebut. Maka Sayyidina Muawiyah pernah berkata, ana awalu muluk, aku adalah orang yang pertama digelari raja. Jadi gelarnya sudah bukan khalifah, tapi gelarnya apa? Muluk gitu loh. Artinya sudah bergelar berbeda gelar gitu loh. Maka gelar muluk atau raja itu diberikan kepada seorang pemimpin yang kata Nabi akan menjadi mulailah terjadinya perbedaan alur negara gitu. Alur pemerintahan mulai beda nih. Yang tadinya alurnya betul-betul sesuai dengan jalannya Quran dan hadis, kemudian jalurnya sudah mulai berbeda karena yang namanya raja itu ya raja bebas, sudah akan memimpin sesuai dengan apa yang dia mau gitu loh. Walaupun ketika raja itu raja yang beragama, raja yang terbaik di antara semua raja ya Sayyidina Muawiyah gitu loh. Walaupun terbaik juga tetap namanya raja, berbeda keadaannya dengan pada masa kekhalifahan. Maka raja itu memberikan dampak buruk kepada rakyat. Setelah masa 4 sahabat tadi, tidak diperkenankan lagi gelar sebagai khalifatur Rasulullah. Juga tidak diperkenankan memperkenalkan gelar khalifatullah apalagi. Karena khalifatullah itu hanya diberikan kepada para nabi, khususnya seperti Sayyidina Adam, Nabi Allah Adam alaihi salam, dan Nabi Dawud alaihi salam sebagaimana langsung disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun rasul-rasul yang lain tetap boleh disebut sebagai khalifatullah. Karena kan sebagaimana firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Siapa? Ya para nabi. Yang pertamanya siapa? Nabi Adam. Berarti semua nabi-nabi itu namanya apa? Khalifatullah gitu lah. Sebagai orang yang memimpin atau yang menyampaikan hukum-hukumnya Allah di muka bumi ini gitu. Yang menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ya para nabi-nabinya Allah itu. Karena nggak ada orang yang lebih menegakkan dibandingkan mereka, nggak ada lagi. La khalifatur Rasulullah menegakkan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah. Artinya meneruskan, menyampaikan hukum-hukumnya Allah. Nah ketika sebagai raja, ini sudah mulai beda lagi gitu loh. Udah nggak sebagaimana jalan ke pemerintahan sebelumnya.
Jadi kesimpulannya, raja-raja ini sudah tidak boleh dijuluki sebagai Khalifatul Rasulullah atau Khalifatullah, sebab perilakunya tidak sedikit pun bisa menyamai perilaku para sahabat yang berstatus sebagai salafuna soleh, apalagi menyamai perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintahan dengan sistem khalifah setelah masa 4 sahabat yang disebutkan tadi, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, bisa dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman, yang merupakan keturunan dari Bani Abbas, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya julukan Amirul Mukminin itu terus berlangsung tuh, dari mulai para khalifah berganti menjadi Amirul Mukminin, terus sampai selesainya Bani Abbasiyah. Lalu mereka dijuluki sebagai sultan. Julukannya ganti lagi nih, dari muluk atau Amirul Mukminin berubah menjadi sultan. Adapun orang pertama yang dijuluki sultan adalah Sultan Salim bin Muhammad bin Bayazid bin Utsman, yang merupakan pendiri Daulah Bani Utsmaniyah. Sayyidina Abbas radhiyallahu an, pamannya Nabi, pernah berwasiat kepada putra beliau, itu Sayyidina siapa? Abdullah bin Abbas. Jika engkau mendapatkan ujian berupa dekat dengan seorang khalifah atau Amirul Mukminin atau raja-raja ataupun sultan, maka aku wasiatkan kepadamu 4 kalimat yang sangat penting. Maka ingatlah ini, kata beliau. Yang pertama, janganlah engkau suka mengumbar kata ketika berada di dekatnya 4 orang tersebut, khalifah, raja, sultan, atau Amirul Mukminin. Artinya jangan suka memberikan ide-ide gitu loh. Jangan suka memberikan inisiatif di depannya mereka. Terus jangan berbicara bohong. Kemudian jangan suka bertamu untuk memberikan nasihat. Kalau nggak diundang, ya jangan datang. Terus jangan suka menggunjingkan orang lain di hadapan mereka. Nah, yang namanya orang-orang politik kan begitu. Sekarang berkawan, besok musuh. Sekarang musuh, besok berkawan. Kalau ente kok ngomong jelek, diinget-inget tuh. Oh, dia nggak senang sama orang ini. Oh, dia. Maka ini wasiat yang penting, dan ini berguna untuk kita ketika kita juga dekat dengan pejabat, presiden, siapa saja gitu loh. Maka kamu ya jangan pernah sampai melewati 4 ini. Ini berguna nih. Kalau kamu kok sekarang jadi ajudannya presiden atau jadi ajudannya siapa tuh? Dia mau urusannya kuburan doang, ya. Lagi-lagi dikubur, lagi sedikit dikubur. Maka jangan sampai melupakan 4 wasiat dari Sayyidina Abbas ini. Jangan mengumbar kata-kata sok pinter di depan mereka.
Kalau ditanya ya jangan bohong. Kalau tahu kamu bohong sekali aja, maka kamu akan dijadikan sebagai orang yang dicap oleh mereka. Jangan suka bertamu kalau kamu hanya untuk menasehati mereka, karena mereka ini sudah bukan orang yang butuh lagi dinasehatin. Terus jangan suka menggunjing orang di hadapan mereka. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas, putra Sayyidina Abbas, berkata, satu nasihat ini lebih berharga dibandingkan uang 1.000 atau 10.000 dinar. Para ahli hikmah berkata, jika seorang sultan atau raja menghormatimu, semakin hormat ia jika engkau dianggap sebagai anaknya. Jadilah ia tuanmu. Jika engkau dijadikan saudara, jadikanlah ia sebagai orang tuamu. Jangan menganggapnya sultan. Jangan banyak meminta sesuatu darinya. Jangan bertamu menghadap sultan jika tidak ada panggilan. Jangan tertipu dan merasa bangga karena penghormatan yang diberikan sultan kepada engkau. Maka diajarkan doa, Allahumma la taj'alna minal khadimil dzulmati, amin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku sebagai pelayannya kezaliman, pelayannya orang-orang yang memimpin secara zalim. Karena memang para pemimpin ini terkadang, apalagi para raja, para sultan, mereka seringkali keluar dari jalur, keluar dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, karena mereka memimpin kadang dengan cara diktator, dengan cara semaunya, dengan cara ide-idenya sendiri, tanpa memikirkan bagaimana keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh oleh rakyat. Pemimpin yang baik ya pemimpin yang selalu memikirkan bagaimana keadaan rakyatnya. Contohnya siapa? Ya para khalifah doang udah. Bagaimana sikap mereka kepada rakyat, bagaimana yang dipikirkan adalah rakyatnya, bagaimana menyelamatkan rakyat. Makanya pada masa khalifah itu diceritakan raja-raja dari berbagai negeri ketika datang untuk menjumpai khalifah bingung. Ini kantor khalifahnya, kerajaannya mana? Ya nggak ada. Itu nggak ada istana untuk raja, nggak ada. Ketika mau jumpai Sayyidina Umar, itu lagi di rebutan di pinggir. Ini khalifah? Iya. Kok begini khalifah? Artinya betul-betul tidak pernah mengedepankan kepentingan untuk dirinya. Kalau dia sedang berada di kantor kekhalifahan nih, kan kalau dulu yang dipakai adalah masjid. Jadi masjid itu ya jadi kantor kerajaan, ya tempat ibadah, tempat politik, tempat terima tamu, itu lengkap di situ semua. Ketika ada anaknya masuk malam-malam, dia lagi urusan negara, lampunya siap dimatikan. Mau bicara pribadi atau negara? Pribadi dimatikan lampunya. Kenapa? Ini pakai uang negaranya lainnya. Betul-betul sudah nggak mau. Terus mulai Sayyidina Abu Bakar, mulai Sayyidina Umar, mulai ada yang namanya buku tamu. Jadi semua tamu yang datang harus dicatat. Mulai administrasi mulai dibikin tuh. Mulai ada peraturan-peraturan. Nanti kalau ada berkunjung harus lapor, harus. Hatta anak yang mau datang harus lapor. Kecuali Sayyidina Hasan dan Husain. Anaknya protes, "Bala, ini kok nggak pernah lapor?" Lawang dia orang hukum itu jangan tiru dia lah, udah.
Yang datang 2 itu nggak ada lapor masuk aja gitu. Nah, zamannya Muawiyah mulai ada yang namanya pas pampres, pengawal raja. Mulai ada tuh pasukan khusus yang mengawal. Kenapa? Karena pengalaman dari khalifah semuanya mati, terbunuh semua nih, tanpa ada penjagaan dari pengawal. Dari mulai Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Maka Muawiyah mulai masa dia mulai mengadakan pasukan yang menjaga raja. Jadi kemana raja keluar, ya udah pengawalnya muter tuh, udah nggak bisa disentuh lagi oleh orang lain secara sembarangan. Ini berdasarkan pengalaman dari raja atau khalifah yang sebelumnya. Jadi berkembangnya kekhalifahan mulai satu persatu. Nah, zamannya Sayyidina Ali, kantor kekhalifahan atau ibu kota negara dipindahkan ke mana? Ke Irak ya. Itu menuai protes banyak orang yang tadinya di Madinah dipindahkan ke sana. Sayyidina Ali punya alasan sendiri untuk pemindahannya. Walaupun bagaimana, mereka adalah orang-orang yang terbaik sesuai yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau cerita tentang politik mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana isi pemerintah mereka, tinggal baca di kitab-kitab sirah. Kita di sini hanya menceritakan sebagai akidah yang harus kita yakini, kita imani bahwa manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabatnya Rasulullah. Terus siapa? Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Itu kurun manusia yang terbaik. Nah, zamannya sahabat yang terbaik siapa? Nah, dipilih lagi ulama nih. Dari sahabat yang semuanya baik semua nih, ada yang terbaik di antara mereka. Terus yalihimul qaumu min kiramun bararah iddatuhum sittun tamamul asyarah. Yang terakhir dari mereka adalah mereka diiringi oleh sekelompok orang mulia yang banyak berbuat kebaikan. Jumlah mereka 6 sebagai penyempurna dari 10. Artinya 4 orang tadi ditambah lagi 6 orang adalah sahabat yang terbaik gitu loh. Jadi setelah 4 ini nih tambah 6 lagi yang terbaik lagi. Jadi kalau pangkatnya mulai turun nih, dari puncak terbaik turun nih, tambah 6 orang. Siapa 6 orang itu? Kalau ditambah yang 4 tadi, semuanya asyratun mubasyirina bil jannah. 10 orang yang mendapatkan berita akan dimasukkan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Sayyidina Ali, ada sahabat-sahabat yang mulia, berhati baik, yang ahli berbuat kebajikan. Jumlah mereka 6 orang. Setelah dijumlahkan dari yang 10, dari yang 4 tadi, dijumlah jadi 60. Siapa? Talhah bin Ubaidah radhiyallahu an, bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awwab, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, dan Abi Abdillah Amir bin Jarrah. Ini mereka adalah sebut asyrah mubasyirin bil jannah. Keutamaan mereka adalah setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ke-10 orang itu ditetapkan oleh Rasul akan masuk surga. Dalam hadis, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Sa'ad wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Langsung disebut oleh Nabi satu persatu mereka adalah ahli surga. Ketika mereka disebut sebagai ahli jannah, maka
ibadah mereka bertambah. Kalau ente yang disebut ahli surga, ya mungkin pre-sholat kali. Ente saya jamin masuk surga. Khalas. Pre udah, masya Allah. Gua udah ditulis ahli surga, mau ngapain lagi udah? Udah ahli surga. Lah, mereka yang 10 ini nggak begitu pemikirannya. Nabi ngomong saya ahli surga, mungkin ada syaratnya nih, nggak disebut, gitu loh. Kalau kamu nanti begini baru masuk surga. Mau Nabi nggak nyebut itu, hingga mereka ketika disebut sebagai surga tambah khawatir, gitu loh. Apa yang kurang nih ibadah saya nih? Ditambah ininya, mungkin ini ditambah biar ke surga, mungkin ininya biar ke surga, terus hingga ketika mereka dapat berita itu, ibadah mereka tambah bertambah, takutnya kepada Allah tambah, khaufnya tambah, gitu. Bukan malah royit. Kalau ente kan enggak, mau ente disebut ahli apa ya royit, udah saya mau udah dapat istimewa, dapat gelar. Ya, beda dengan mereka nih, ya. Karena mereka betul-betul orang-orang yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tahu apa yang dimaksudkan tiap dari kalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah 10 orang ini, berurutan selanjutnya adalah sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, naik lagi nih. Jadi setelah 4 ditambah berapa? 6, 10. Kemudian nambah lagi 313. Tapi pangkatnya udah di bawah lagi nih, gitu loh. Keutamaannya ada di bawah 10 orang ini, tapi tetap mereka punya kemuliaan. Syekh Ibrahim Al-Khalil mengatakan, fa ahlu badrinil azimu syani wa ahlu uhudin bai'atur ridwani. Lalu mereka diiringi oleh ahlul badar yang agung, lalu ahlul uhud dan ahlul bai'atur ridwan. Setelah 10 orang tadi, urutan selanjutnya adalah sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar yang agung, yang diikuti oleh para malaikat, jin dan manusia. Lalu para sahabat yang ikut dalam perang Uhud dan sahabat yang ikut dalam bai'atul ridwan. Perang Badar sedikit dijelaskan oleh beliau, oleh syarah. Urutan derajat keutamaan setelah 10 orang tadi adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar, baik yang mati syahid maupun yang masih hidup. Orang-orang mukmin yang berangkat dari Madinah pada tanggal 12 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Peperangan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jadi mulai berangkat dari kota Madinah tanggal 12. Berangkatnya nggak niat untuk perang, enggak. Berangkatnya mau mencegah kafilah. Jadi persiapannya ya apa adanya nih. Pasukan tersebut berjumlah 313 orang. Dalam riwayat yang lain mengatakan 317 orang. Maka yang semua itu terdiri dari 3 orang penunggang kuda, 70 penunggang onta, sisanya pejalan kaki. Coba. Kalau rombongan dibawa banyak bukan untuk perang, bukan. Kalau perang kan ada pasukan artilerinya, pasukan apa yang pakai apa namanya, pasukan perang, pakai tameng, pakai ini nggak ada nih. Adapun jumlah pasukan musyrikin pada masa itu jumlahnya adalah 1000 orang, yang terdiri dari 100 penunggang kuda, 700 penunggang onta, sisanya pejalan kaki. Coba, yang jalan kaki berapa? 200 orang.
Enggak, di lem biru kali. Udah matiin aja lah. "700 orang penunggang onta, 100 orang penunggang kuda, sisanya pejalan kaki." Maka ketika terjadi peperangan, pasukan muslim yang gugur 14 orang, terdiri dari 6 sahabat muhajirin dan 8 sahabat ansor. Adapun pasukan musyrikin sampai lebih dulu di Sungai Badar dan mengepung sungai, sehingga pasukan muslimin tidak memiliki persiapan air sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang deras sehingga bisa mengisi penuh tempat-tempat air dan memberi minum onta-onta mereka. Pasukan musyrikin menguasai sumber air. Namanya perang itu yang akan dikuasai dulu sumber air, karena tahu dalam peperangan akan makan waktu dan butuh sarana tersebut. Tapi orang-orang muslim punya yang bikin air, yang gak repot tuh. Ya? Ente punya sungai, orang muslim punya yang bikin air, yang bikin sungai, ya dibikin air, selesai. Pada malam hari saat turun hujan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di bawah pohon hingga pagi, sedangkan para sahabat sibuk membuatkan tempat berteduh untuk Nabi dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Nabi keluar ke tempat yang akan ditempati di dalam barisan perang. Maka Nabi bersabda, "Ini akan menjadi tempat wafatnya si fulan. Ini akan jadi tempat wafatnya fulan, insya Allah." Dan beberapa tempat lagi yang beliau tunjukkan. Artinya semalam dalam riwayat beliau menangis luar biasa kepada Allah tanpa henti, sholat semalaman, sujud minta kepada Allah agar besok betul-betul orang muslim diberikan kemenangan oleh Allah. Tanpa henti Nabi menangis. Sayyidina Abu Bakar sampai meredakan tangisnya Nabi SAW. Apa kata beliau? "Ya Rasulullah, udah cukup, jangan nangis lagi. Allah akan memberikan kita kemenangan. Udah cukup ya Rasulullah." Rasulullah masih terus nangis terus. Jadi yang imannya lebih kuat yang mana itu? Yang keyakinannya lebih kuat yang mana? Rasulullah apa Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar nggak nangis, berhenti, tenang ya Rasul, tenang ya Rasul, tenang. Pokoknya kita besok pasti menang. Rasul masih nangis terus malaman. Orang kalau lihat kisah sepintas kayak Rasulullah nggak tenang. Yang tenang Abu Bakar. Padahal maknanya nggak begitu. Sayyidina Abu Bakar keimanannya berhenti kepada berita Allah. Rasulullah keimanannya melihat fi'lullah, jaiznya fi'ilnya Allah. Gitu. Ketika melihat jaiz, maka Allah itu nggak bisa diintervensi nih, nggak bisa diatur. Maka Allah bebas menjadikan apa saja. Walaupun Allah mengatakan kamu akan menang, tapi menang perang yang mana gitu. Seperti yang terjadi pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa minta, "Ya Allah, kalahkanlah Fir'aun, matikanlah Fir'aun, binasakan Fir'aun." "Iya Musa, doamu aku kabulkan."
akan aku matikan Fir'aun, aku kalahkan Fir'aun. Dari doa itu 40 tahun baru kabul. Coba. Sayyidina Abu Bakar berhenti di situ, berhenti di khabarnya Allah, beritanya Allah. Lah kapan jadinya? Ya nggak tahu. Rasulullah terus menangis sampai mendapatkan berita bahwa nanti di sini akan matinya si fulan, di sini akan mati si fulan, di sini akan mati si fulan. Rasulullah berhenti menangisnya. Artinya menunjukkan bahwa apa yang ada di imannya Rasulullah SAW melihat kepada fi'lullah yang jaiz menjadikan segala sesuatu. Allah boleh menjadikan kemenangan hari itu, boleh nggak dikasih kemenangan, itu haknya Allah. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, kalau besok enggak engkau menangkan, maka enggak akan ada lagi orang mukmin yang menyembahmu ya Allah. Ini seakan-akan bicara apa? Bahwa itu adalah orang mukmin yang pertama dan terakhir, gini loh. Kalau ini menang akan lanjut, ini kalah habis, gitu loh. Kenapa? Nah, nabi terakhir enggak ada nabi lagi. Kalau ini kok habis, mati semua, nabi lagi siapa? Nggak ada, berarti nabi terakhir ya selesai sudah. Nggak akan ada lagi orang yang mbak ente ya Allah. Ini bahasa ini seringkali digunakan oleh orang-orang yang nggak tepat penggunaannya gitu loh. Karena kalau yang gunain nabi ya tepat. Kenapa? Memang nabinya nabi terakhir dan itu umat yang pertama pada masa itu. Kalau habis ya selesai sudah. Nggak akan ada nabi turun lagi, nggak ada umat Islam lagi setelahnya. Sampai Rasulullah setelah pagi keluar bersama Sayyidina Abu Bakar dan menunjukkan kepada sahabat untuk kembali menunjukkan semangat pada sahabat bahwa kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan matinya fulan, di sini akan mati fulan, di sini akan mati fulan. Setelah itu beliau menata pasukan muslim menjadi beberapa baris. Diatur nih softnya. Kamu bagian depan, kamu belakangnya, kamu si fulan di sini, kamu di sini. Dilanjutkan dengan berkhutbah untuk menasihati para sahabat agar tetap berada pada barisan. Beliau mengakhiri khutbahnya dengan membacakan doa yang sangat menyentuh hati. Beliau berdoa, ya Allah, jika hari ini pasukan muslim binasa, maka tidak akan ada lagi manusia yang menyembahmu di muka bumi ini ya Allah. Jika hari ini orang musyrik menang, maka dunia akan dipenuhi dengan kemusyrikan dan agamamu tidak akan pernah lagi tegak di muka bumi ini. Betul nggak kalamnya ini? Betul nggak kalamnya? Betul. Kenapa? Karena tadi nabi yang terakhir, umatnya umat yang pertama Islam pada masa itu. Kalau itu habis, ya udah selesai. Berarti dunia akan penuh dengan orang-orang musyrikin semuanya. Karena diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dunia betul-betul penuh dengan musyrik. Udah habis nih. Orang-orang muslim udah habis di muka bumi ini udah. Artinya udah sampai orang Yahudinya, orang Nasrani udah tinggal gelintiran orang yang imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tadi kitab-kitab dipelencengkan, ajaran keluar dari jalur, udah habis semua nih. Tinggal datangnya nabi yang baru membawa ajaran yang lurus. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat dan mengulangi doa tadi dalam sujudnya dan memperbanyak lafaz ya hayyu ya qayyum hingga lama sekali. Sampai Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah cukup kiranya engkau berdoa, karena apa yang engkau minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Abu Bakar nenangin gitu loh. Rasulullah kurang iman sama Allah apa gitu. Rasulullah ikut terjun ke medan perang
dan mengobarkan semangatnya kaum muslimin. Saat peperangan berkecamuk, pasukan muslim, pasukan orang-orang mukmin menjaga beliau, dan Nabi mengambil segenggam pasir, segenggam batu kerikil yang kecil dan melemparkannya ke arah musyrikin dengan berdoa, syahadatil wujuh, Allahumma ra'ab qulubahum wa zalzil aqdamahum. Semoga dijelekkan wajah itu ya Allah, getarkanlah hati mereka dan goncangkanlah pendirian-pendirian mereka. Maka tidak ada satupun lemparan yang tidak mengenai matanya kaum musyrikin, dan mereka pun terbirit-birit lari ketakutan. Itu ketika dilempar jadi apa tuh batunya? Ya, boleh jadi apa saja, karena Allah bisa merubah sebuah keadaan, mau dijadikan macan, mau dijadikan apa saja. Karena ketika perang Badar itu yang ikut perang, malaikatnya ikut perang, jinnya juga ikut perang dalam perang Badar. Makanya para sahabat banyak yang ketika mau bunuh mati. Mau bunuh, ini yang bunuh siapa? Cirinya apa? Ketika orang itu mati, jarinya terputus, yang bunuh malaikat, gitu. Nah, sahabat mana sempet perang motongin jari, mana sempet. Tapi dalam perang Badar, ketika mayat dikumpulkan, jari-jari mereka pada putus. Ini yang bunuh siapa? Padahal malaikat nggak pernah ikut perang. Nggak ada malaikat ikut perang. Di zaman itu doang malaikat ikut perang bersama Nabi SAW. Maka dalam peperangan itu ada 70 orang musyrik yang tertawan, 70 pemuka dari mereka mati terbunuh. Di antaranya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Utbah bin Rabi'ah. Maka perang Badar itu juga diikuti oleh 70 pasukan jin muslim dan 3.000 hingga 5.000 malaikat. Lah banyak begitu kan mestinya selesai cepet ya. Malaikatnya 5.000 ente kan ya. Kalau satu malaikat satu orang kan selesai semua gitu kan. Malaikat nggak bisa perang. Latihan di mana malaikat perang? Saya kira ente latihan perang. Maka orang-orang musyrik yang berhasil ditawan hidup-hidup di antara mereka adalah Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu dan 70 pasukan musyrik lainnya, yang pada akhirnya mereka semua masuk Islam karena pemimpin mereka adalah Sayyidina Abbas beserta putranya juga masuk dalam agama Islam. Ini dalam perang Badar diriwayatkan ketika terjadi pembahasan ini mau diminta tebusan atau mau dibunuh. Ini tawaran banyak nih. Ini tawaran mau dibunuh semua atau dimintain tebusan. Sayyidina Abu Bakar menyarankan minta tebusan aja. Kenapa? Karena yang kita tawan ini orang-orang kaya semua nih. Tujuh 70 pasukan musyrik yang tertawan dan 70 pula pemuka diantaranya. Jadi yang tertawan banyak nih. Maka kata Sayyidina Umar, nggak bisa bunuh semuanya. Maka Rasulullah mufakat sama sahabat, udah kita ikut pendapatnya Abu Bakar, kita mintain tebusan. Nggak lama turun ayat yang merintahin bunuh semuanya. Yang nggak mau masuk Islam semuanya bunuh. Maka yang di bawah pengikutnya Sayyidina Abbas dan putranya semuanya masuk Islam, yang lainnya bunuh, selesai. Gitu loh. Artinya kenapa kok dibunuh nggak diminta tebusan? Karena shock terapi.
Artinya Islam perang bukan untuk minta tebusan, bukan mau cari fulus. Walaupun kata Abu Bakar, ini kalau di tebusan kita bisa dapat duit, bisa untuk beli baju perang, untuk beli untuk kuda, onta. Enggak, ayat turun, bunuh semuanya. Walaupun nanti pada perang-perang yang lain ada yang dimintain tebusan. Jadi pada perang itu diriwayatkan bahwa mereka semuanya tidak ada dimintain tebusan untuk perang Badar pada masa itu. Ini perang Badar yang diceritakan secara ringkas sebagai pengetahuan kita tentang peperangan. Insyaallah kita sambung yang akan datang masih bicara tentang dua lagi, ada perang Uhud dan ada Bai'atur Ridwan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.